Bagaimana pandangan saya tentang perang? Ya perang itu kan bagian dari kebodohan. Dan perang itu tidak ada yang menang. Semua juga hancur. Tetapi selama ego mengatakan saya masih kuat, saya masih bisa, dan saya masih bisa menghancurkan yang lain, dan bahagia ketika melihat kehancuran pihak lain, ya perang tidak bisa dihentikan. Karena sesungguhnya perang itu pelepasan energi sebetulnya. Nanti setelah hancur semua, baru sadar. Gak apa-apa, biarkan aja dulu. Saling bom, ntar juga habis. Setelah rata semuanya, baru sadar. Kadang-kadang manusia begitu. Tetapi bagi orang yang berkesadaran, itu semua hanyalah transisi dari satu keseimbangan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Karena sejatinya kita datang ke semesta ini untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang terbaik itu adalah kebaikan yang dilakukan secara alami. Kebaikan yang didorong oleh kesadaran, bukan kebaikan yang didorong oleh ego. Masa kalah sama pohon, pada datang ke semesta ini memberikan kebaikan. Wortel, buncis, kangkung, mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, mempersembahkan dirinya kepada kehidupan. Harusnya manusia banyak belajar dari semua itu. Satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang kalau melakukan kebaikan ingin dapat balasan itu ya cuma manusia. Tapi enaknya manusia ini mengaku makhluk yang paling mulia. Paling mulia atau paling serakah? Lucu ya manusia itu. Merasa dirinya paling mulia. Sedikit aja melakukan kebaikan, sudah memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Bidadari. Lucu nggak itu? Siapa yang lucu? Ya. Mari kita pancarkan cinta kasih kita, rasa syukur kita. Karena dengan rasa syukur dan cinta kasih, kita sedang menarik semua hal baik dalam hidup. Oleh karena itu, kita juga bersyukur hari ini kita masih diizinkan untuk belajar menapaki perjalanan kehidupan dengan kesadaran. Dan hidup itu tidak ada yang perlu dicapai. Ya hidup itu dijalani aja, disadari. Itulah hidup. Karena hidup adalah tujuan dari hidup itu sendiri. Tidak perlu mencari makna dalam hidup. Karena hidup sendiri sudah makna. Tidak perlu mencari apa-apa dalam hidup. Nikmati aja. Hidup sebagai tarian sang keberadaan. Dalam berbagai wujud, dalam berbagai bentuk, tanpa penghakiman, tanpa penilaian. Dengan demikian kita akan selalu menemukan surga dalam hidup ini. Ya, oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada sang keberadaan, sang kehadiran yang telah bermanifestasi ke dalam wujud, ke dalam bentuk, dan semua yang kita saksikan di semesta ini termasuk diri kita adalah bagian dari tarian sang keberadaan itu. Mari kita puji Dia dengan penuh kesadaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama menghadirkan beliau dalam majelis ilmu ini. Kehadirannya, keberadaannya
menjadi energi yang dahsyat untuk membuka segala rahasia tentang dirinya. Karena tujuan beliau menciptakan semesta ini, karena beliau ingin dikenal. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini temanya adalah kiamat sejati. Jadi kiamat sejati itu adalah turun ke bumi. Serem nggak judulnya? Serem nggak? Kalau dengar kata kiamat itu sesuatu yang menyeramkan. Karena kita dari kecil diajarkan pelajaran tentang ketakutan. Ada yang lucu tuh dalam Al-Quran. Kalau saya membaca terjemahan Al-Quran yang beredar, di Al-Quran itu ada kata-kata as-sa'ah. As-sa'ah itu harusnya diterjemahkan waktu. Sudah jadi bahasa Indonesia, saat. Jadi as-sa'ah. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tapi diterjemahkan as-sa'ah itu jadi kiamat. Ada lagi di Al-Quran, al-haqqah. Harusnya diterjemahkan kebenaran. Tapi diterjemahkan kiamat. Ada lagi di Al-Quran, al-qari'ah. Itu juga diterjemahkan kiamat. Ada lagi di Al-Quran, al-waqi'ah. Itu juga diterjemahkan kiamat. Jadi kalau kita ngetik di laptop, kita menggunakan Al-Quran digital, ternyata kata kiamat ini paling banyak. Setelah itu kemudian kiamat itu dipahami sebagai kehancuran. Kiamat itu dipahami sebagai akhir dari kehidupan. Kiamat ini dipahami sebagai hancurnya alam semesta. Jadi kita belajar dari kecil itu penuh dengan ketakutan. Saya yakin semua kalau mendengar kata kiamat takut. Belum lagi ada cerita-cerita bohong yang diulang-ulang, entah dari mana ceritanya, dan kemudian ditambah-tambah. Semakin mengerikan. Bahkan itu dijejalkan di alam bawah sadar kita sejak kita belajar agama. Setelah itu dijejalkan pula yang menakutkan yang lain. Takut neraka. Berikutnya takut salah. Berikutnya takut batal. Berikutnya takut sesat. Berikutnya takut gagal. Berikutnya takut kehilangan yang dimiliki. Berikutnya takut kehilangan yang dicintai. Berikutnya takut dengan kematian. Banyak gak? Dan itulah yang membuat kita sampai hari ini sulit untuk menemukan kesadaran. Karena kesadaran kita yang telah hilang itu, yang telah menjadi ketidaksadaran, penyebab utamanya munculnya ketidaksadaran itu adalah ketakutan. Padahal kalau kita melihat dari sisi bahasa, di Al-Quran juga ada surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu cerita tentang hari kebangkitan. Bagus nggak bangkit itu? Bagus. Loh kenapa kiamat menjadi hari kehancuran? Ini yang harus diluruskan. Karena pemahaman ini sudah menyebar secara masif. Kalau anak kecil sekarang diceritakan tentang kiamat,
itu pun baru anak kecil sudah mengalami ketakutan. Makanya tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup kecuali ketakutan itu sendiri. Saur orang Garut mah hirup mah eueuh nanaon. Hirup mah teu nanaon. Hirup mah moal nanaon. Harus diterjemahkan kayaknya ya. Hirup mah eueuh nanaon. Hidup itu nggak ada apa-apa. Ya hidup ya hidup. Semua yang kita saksikan dalam hidup hanya tarian dari sang keberadaan dalam berbagai wujud. Semua adalah manifestasi dari dirinya sendiri. Makanya alam semesta ini disebut sebagai cerminan dari sang keberadaan itu sendiri. Cerminan dari sang eksistensi dalam bahasa kerennya. Yang kedua, hidup itu teu nanaon. Hidup itu yang nggak apa-apa. Dan yang ketiga, hidup itu moal nanaon. Hidup itu nggak akan apa-apa. Hidup itu sesungguhnya hanya orang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Menjadi apa-apa karena terlalu banyak konsep, terlalu banyak paradigma yang dijejalkan di alam bawah sadar kita, asalnya di pikiran sadar, karena diulang-ulang, lama-kelamaan masuk ke alam bawah sadar, itulah menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan ketakutan sumbernya jelas, bukan dari kesadaran. Ketakutan itu sumber utamanya adalah dari diri palsu yang disebut dengan ego. Oleh karena itu, maka ego ini, diri palsu ini, sering menciptakan penderitaan di dalam imajinasi. Yang di dalam faktanya, dalam kenyataannya, belum tentu itu terjadi. Makanya saya sering mengajak, mari kita izinkan diri kita dibawa ke saat ini lebih sering kunjungannya daripada diri kita ini dibawa ke masa depan oleh pikiran atau dibawa ke masa lalu. Terlalu banyak kunjungan ke masa depan menimbulkan ketakutan. Terlalu banyak kunjungan ke masa lalu menimbulkan kesedihan. Tapi kalau kita sering berkunjung ke saat ini, disitulah kedamaian. Damai itu ya di saat ini. Sekarang. Kan gak ada apa-apa. Cuman merasakan kehadiran, merasakan hadirnya sang keberadaan, sang eksistensi. Dia sang maha kreatif, bukan sesuatu yang destruktif. Pohon dilukai oleh kita karena iseng. Sang maha kreatif besok-besok sudah menyembuhkan lukanya. Dan pohon itu sembuh lagi. Tubuh kita disakiti oleh pola hidup kita, gaya hidup kita. Sang maha kreatif ya dengan sabar memperbaiki semua ketidakseimbangan itu menjadi baik kembali. Betul nggak? Kita terluka tuh karena bekerja terburu-buru di dapur. Lalu pisau yang tajam itu melukai jari tangan kita. Dikasih betadin. Kita lupa yang menyembuhkan bukan betadin. Betadin itu hanya medium saja untuk menimbulkan pikiran positif tentang sembuh. Tetapi yang bekerja menyambungkan sel-sel dalam tubuh kita yang terkoyak oleh pisau itu, kan dia sang kehadiran, sang keberadaan. Masih percaya kalau Allah itu adalah destruktif. Allah itu konstruktif. Konstruktif itu membangun, destruktif itu menghancurkan. Dan saya tidak menemukan satu ayat pun di dalam kitab suci yang menyatakan kalau Tuhan itu adalah yang maha penghancur. Yang ada Tuhan itu adalah
maha membangun, sumber energi kreatif, sumber cinta, yang sering disebut sebagai sumber kekuatan positif. Jadi kiamat sendiri artinya itu bangkit. Qiyam itu artinya berdiri. Qiyamul lail, bangkit tengah malam. Jadi kalau kiamat itu diartikan sebagai kebangkitan, positif nggak? Positif. Tapi kalau kiamat itu dipahami sebagai kehancuran, jadi menakutkan. Memang, untuk mengalami kebangkitan itu terkadang harus ada yang dihancurkan. Untuk mengalami kebangkitan kesadaran harus ada yang dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Ketidaksadaran. Ketika ketidaksadaran itu dihancurkan, ya kesadaran muncul. Jadi penghancuran itu sebetulnya bukan titik akhir. Penghancuran itu hanya titik awal untuk kebangkitan yang sesungguhnya. Paham sampai sini? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nanti saya akan bukakan hari ini. Allah dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat lehermu. Rahasia Quran surat Al-Qiyamah. Agak berat nih kajian hari ini, makanya pelan-pelan. Dan ciri orang yang sudah bangkit, dia itu hidupnya membumi. Bukan melangit. Bukan ilusif. Kalau orang yang masih dinabobokan oleh ketidaksadarannya, hidupnya tuh ilusi. Selalu nanti. Bahagia nanti di akhirat. Padahal nanti itu ditentukan oleh hari ini. Akibatnya banyak sekali nih ya umat beragama ini percaya bahwa bahagia itu bukan saat ini. Bahagia itu nanti. Bagian kita bukan di sini. Bagian kita katanya di sana. Bagian kita bukan hari ini. Bagian kita nanti. Akhirnya kita kehilangan hari ini sekaligus juga kehilangan masa depan. Dan kebodohan ini harus dihancurkan. Ketidaksadaran ini harus dihancurkan. Supaya kita bisa bangkit. Lalu kita bisa berkontribusi memberikan kesadaran kolektif kepada kehidupan ini. Paham sampai di sini? Jadi sebetulnya apapun yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan yang sekarang ini, ya sebetulnya itu hanya proses transisi dari satu keseimbangan kepada keseimbangan baru. Ada yang tanya sama saya, bagaimana pandangan saya tentang perang? Ya perang itu kan bagian dari kebodohan. Dan perang itu tidak ada yang menang. Semua juga hancur. Tetapi selama ego mengatakan saya masih kuat, saya masih bisa, dan saya masih bisa menghancurkan yang lain, dan bahagia ketika melihat kehancuran pihak lain, ya perang tidak bisa dihentikan. Karena sesungguhnya perang itu pelepasan energi sebetulnya. Nanti setelah hancur semua, baru sadar. Gak apa-apa, biarkan aja dulu. Saling bom, ntar juga habis. Setelah rata semuanya, baru sadar. Kadang-kadang manusia begitu. Tetapi bagi orang yang berkesadaran, itu semua hanyalah transisi dari satu keseimbangan kepada keseimbangan baru. Ada yang takut nggak tidak bisa beli bensin? Ada.
Kenapa takut? Nanti kalau bensin tidak ada gimana? Ya nggak gimana? Kan hidup tuh nggak ada apa-apa. Nanti juga manusia di kondisi itu, ketika bensin tidak ada, manusia mulai berpikir yang baru. Bikin sepeda motor listrik, mobil listrik, yang bagi alam itu adalah keseimbangan. Justru alam sedang menyeimbangkan. Karena alam ini terlalu polutif, ya, dengan bahan bakar fosil, dan suatu saat akan ada transisi menuju kepada bahan bakar yang terbarukan, yang lebih ramah bagi manusia, lebih ramah bagi lingkungan, lebih ramah bagi alam. Kenapa takut? Ada yang takut nggak? Jadi takut itu berasal dari ketidaksadaran. Ya nggak usah takut. Nanti gimana kalau bensin mahal? Ya nggak apa-apa, yang penting bisa kebeli. Gimana kalau beras mahal? Ya nggak apa-apa, yang penting bisa kebeli. Ada nggak di sini yang pernah hidup di masa lalu? Dulu ketika mobil murah nggak bisa beli. Loh sekarang mobil sudah mahal bisa beli. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Kenapa takut? Jadi takut itu bukan dari kesadaran, itu dari ketidaksadaran. Ketidaksadaran itu dari kemarahan, keserakahan, kebodohan. Ya nonton aja. Dan kalau nonton itu yang enak tuh netral. Nonton bola yang paling enak tuh kalau netral. Kalau sudah berpihak pada klub yang disayangi, kita jadi tidak objektif. Ya. Ketika klub kita yang disayangi bikin gol, itu. Sampai kopi tumpah. TV pecah. Gak sadar lagi minum kopi, saking senangnya dilemparin tuh kopi ke TV. Tapi begitu klub yang disayanginya kemasukan gol, diam 1000 bahasa. Sedih. Bahkan gak bisa tidur. Padahal itu sekedar permainan. Kan sebetulnya main bola, voli, basket, itu semua itu dulu waktu diciptakan oleh penciptanya, kan permainan. Namanya permainan itu kesenangan. Loh sekarang yang permainan itu jadi keseriusan. Saking seriusnya, begitu klubnya kalah, stadion dibakar. Jadi sebetulnya keseriusan itulah penyakit manusia. Tidak melihat bahwa semua itu adalah sebagai sebuah permainan. Makanya kehidupan ini pun sebetulnya hanya lelucon ilahi kok. Kita aja terlalu serius. Saya tahu yang serius di sini wajahnya serem. Setiap ada omongan orang yang tidak enak dipikirin. Serius amat. Betul nggak? Padahal orang itu yang membicarakan kita, kan dia tidak tahu tentang kita. Dia hanya membicarakan kita menurut versi dia. Bukan kita yang sebenarnya. Yang tahu kita yang sebenarnya kan kita sendiri. Jadi dia sedang berbicara kita menurut versi dia. Terus kenapa mesti ditanggapi? Karena terlalu serius ditanggapi. Penceraman, pencemaran nama baik. Betul nggak? Ya. Ada duit harusnya disumbangin aja buat ngurusi orang-orang yang gak mampu daripada ngurusi yang gak penting itu. Ya itulah. Susah ngomongnya ya. Pencemaran nama baik. Oh, ya. Nama baik kita itu tidak akan tercemar kalau tidak dimasukkan ke dalam hati. Dan tidak ada orang lain yang bisa mencemarkan nama baik kita. Gak ada. Gak ada yang bisa. Akhirnya bayar orang-orang hukum, betul nggak?
Iya, bayar pengacara, nyogok ini, nyogok itu. Belum lagi bolak-balik ngurusi itu. Hanya ingin memuaskan ego supaya orang yang menghina kita dihukum. Kan hasil akhirnya cuma itu. Supaya orang dihukum. Dan luar biasanya kita puas. Merasa menang ketika bisa menghukum orang. Lucu gak manusia ini? Rumah dan hartamu, tapi